jalan keselamatan atau 10 perkara yang membawa keselamatan. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa uh, paragraf dari muqaddimah yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Di antaranya adalah apa yang disebutkan terkait dengan 3 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Dikisahkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah melewati Utsman. Kemudian Umar bin Khattab memberi salam kepadanya, namun Utsman tidak menjawabnya. Disebabkan karena beliau sibuk memikirkan terkait dengan keselamatan. Terkait dengan hal apa yang menyelamatkan seorang di negeri akhirat. Nah, saking sibuknya beliau memikirkan hal tersebut sehingga beliau tidak menyadari kalau Umar bin Khattab melewatinya dan memberi salam kepadanya. Demikian juga kisah tentang Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah berada di rumahnya dan di sisinya ada istrinya. Di sisi beliau ada istrinya. Fabaka, maka beliau menangis. Maka istrinya bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan beliau menangis? Kata istrinya, apa yang malladhi abkak? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Qala, kata beliau, kata Abdullah bin Rawaha, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Surah Maryam ayat 71 sampai 72. Beliau memikirkan ayat ini bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Melewati neraka jahanam. Dan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim berlutut di dalam neraka jahanam. Kata Abdullah bin Rawaha, fala adri ananju minha amla. Maka saya tidak mengetahui apakah kita bisa selamat dari neraka atau tidak. Atau tidak. Maka beliau mengatakan, beliau hafizahullah taala berkata di paragraf selanjutnya, fa idza kanat hadhihi halus sabiqin al-awwalina minas sahabati fil bahthi an mujibatin najati fid darain wa hum qad bushiru bidukhulil jannah fa kaifal halu biman ba'dahum. Kalau seperti ini kondisi orang-orang terdahulu, disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang yang terdahulu masuk Islam, dari kalangan para sahabat. Kalau seperti ini kondisi mereka di dalam mencari sebab-sebab keselamatan di dua negeri, maksudnya di dunia dan di akhirat. Wahum qad busyiru bidukhulil jannah, padahal mereka sudah diberi kabar gembira bahwasanya mereka akan masuk surga, seperti Utsman, Utsman radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan Utsman fil jannah, Utsman di surga. Nah, tapi masih seperti ini kondisinya di dalam mencari jalan keselamatan. Fa kaifal halu biman ba'dahum? Lalu bagaimana
kondisi orang-orang setelah mereka. Kemudian kata beliau, hadhihi risalatun mujazatun harastu fiha 'ala al-isyarati ila asyrati umurin tu'addu min abrazil umuril azimati allati tahsulu biha an-najatu lil 'abd. Kata beliau, hadhihi risalatun mujazah. Maka ini merupakan risalah yang ringkas. Ya, risalah yang ringkas. Ya, mujazah artinya ringkas. Harastu alal isyarati ila asyarati umurin. Saya bersemangat untuk mengisyaratkan 10 perkara. Ya. Jadi ada 10 perkara. Tu'addu yang dianggap, yang dihitung min abrazil umur. Di antara faktor yang paling penting, yang paling agung, allati tahsulu bihan najatu lil abad. Yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan keselamatan. Lalu beliau mengatakan hariyun bikulli muslimin. Hariyun, ya, layak bagi setiap muslim ayyajtahida fi ta'allumiha wal amali biha. Ya, sangat layak bagi setiap muslim, ya tentunya juga muslimah, ya, bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya dan mengamalkannya, wasuluki masalikiha, dan menempuh jalan-jalannya. Ya. Kemudian wa ta'limiha liman yastati'u min ahlihi wa ikhwanihi liyafuza bin najati fid dunya wa yaumil qiyamah wa yaumil qiyamah. Iya. Jadi sangat layak, kata beliau, bagi setiap muslim, ya, untuk bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya, mengamalkannya, menempuh jalan-jalannya, menempuh jalan-jalan tersebut, dan mengajarkannya kepada siapa yang dia mampu untuk diajarkan, min ahlihi, dari keluarganya, wa ikhwanihi, dari saudara-saudaranya, liyafuza bin najati fid dunya wa yaumil qiyamah, supaya mereka mendapatkan keselamatan di dunia dan di negeri akhirat, supaya mereka mendapatkan keselamatan di dunia dan di negeri akhirat. Wa yadhfaru bis sa'adatil abadiyati fi jannatin na'im, dan agar mereka sukses meraih kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini menunjukkan, ini isyarat bahwa kebahagiaan yang hakiki itu diraih oleh seorang ketika dia sudah masuk surga. Ya. Ketika seorang sudah masuk surga. Nah, kemudian kata beliau, fa inna da'watal ibadi ila najati huwa tamhida turuqiha wa tadhkira bimujibatiha hadiyun qa'imun wa sunnatun madiyatun kama jaa fil Qur'an. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ila najwa wa tad'unani ila nar. Kata beliau, sungguhnya mengajak hamba-hamba Allah kepada keselamatan, wa tamhidat turuqiha, dan memudahkan jalan-jalannya, wa tadhkira bimujibatiha, dan mengingatkan faktor-faktornya, faktor-faktor keselamatan. Hadiyun qa'imun, itu merupakan petunjuk yang sudah tegak. Ya, perkara yang, ya, dilakukan oleh setiap nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa sunnatun madiyatun, dan merupakan sunnah yang sudah, ya, dilakukan sejak dahulu.
sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najwat wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, ya, mengapa? Atau ada apa? Ad'ukum ilan najwat, saya mengajak kalian kepada keselamatan, wa tad'unani ilan nar, tapi kalian mengajak aku ke dalam neraka. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, mengajak kepada keselamatan itu merupakan hal yang sudah dilakukan oleh umat terdahulu. Ya, itu tadi dalam surah Ghafir ayat 41. Wa qad qil, dan telah dikatakan, masih ada ya seorang yang mengatakan ini dalam bentuk syair, ma balu dinaka atau ma balu dinika tarda an tudannisahu wa thawbuka ad-dahra maghsulun minad danas tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabis la tajri 'alal yabas. Ya, dikatakan bahwa ma balu dinika tarda an tudannisahu. Mengapa engkau rela mengotori agamamu? Mengapa engkau rela mengotori agamamu? Wa thawbuka ad-dahra maghsulun minad danasi. Sementara pakaianmu itu dicuci sepanjang masa, ya, dibersihkan dari kotoran sepanjang masa, setiap hari dicuci, dibersihkan, ya. Bahkan ada orang cuma sekali dia pakai, dicuci lagi, setiap hari cuci lagi, setiap hari cuci lagi. Ya, sementara agamanya dia rela untuk mengotorinya. Tidak ada perhatian untuk memperbaiki agamanya, tidak ada perhatian untuk menempuh jalan keselamatan. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Engkau mengharapkan, engkau mendambakan keselamatan, namun engkau tidak menempuh jalan-jalannya, tidak menempuh sebab-sebabnya. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Ya, ketahuilah bahwa perahu itu tidak berjalan di atas tempat yang kering. Ya, tidak mungkin perahu itu berjalan di atas daratan. Ya, maka demikianlah keselamatan itu tidak mungkin diraih tanpa menempuh sebab-sebabnya. Kemudian kata beliau hafizahullah, fa inna Allah azza wa jalla nahaja lil 'abdi tariqan najat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada hamba jalan-jalan keselamatan. Wa fataha lahu abwabaha, dan telah membukakan baginya pintu-pintu keselamatan tersebut. Wa arrafa turuqa tahsilis sa'adah, dan Allah telah memperkenalkan ya jalan-jalan untuk meraih kebahagiaan. Wa atahu asbabaha, dan Allah telah memberikan sebab-sebabnya. Wa hadzarahu min wabali ma'siyatin wa ashhadahu ala nafsihi wa ala ghairihi syu'maha wa iqabaha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dari bahaya maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan kepada dirinya dan selainnya akan keburukan dan ya hukuman dari maksiat tersebut. Ya, atau pelaku maksiat. Nah, maka ini ya ucapan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Uddatus Sabirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membukakan jalan-jalan keselamatan, ya, memperkenalkan jalan-jalan keselamatan, bagaimana cara meraih kebahagiaan, ya. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari bahaya
maksiat. Kemudian ya, kata beliau qad ahsanal qail, sungguh indah ucapan seseorang. Ya, maksudnya juga seorang penyair. Ya. Kata penyair ini wa hasrata taqaddal umru wa ansaramat sa'atuhu baina dhullil ajzi wal kasali wal qaumu qad akhadhu darban najati wa qad saru ilal matlabi a'la ala mahali. Ya, kata penyair ini wa hasrata, betapa meruginya, betapa celakanya. Taqaddal umru wan sarafat. Ya. Sungguh umur itu telah terpangkas. Ya, telah berkurang. Umur semakin berkurang. Sa'atuhu baina dhullil ajzi wal kasal. Ya, jadi umur terpangkas ya, dan waktu-waktu terbuang ya, berada di antara kehinaan ya, kelemahan dan kemalasan. Ya, jadi umur berlalu tanpa diisi dengan ketaatan kepada Allah. Seorang menjadi hina, seorang menjadi lemah, seorang menjadi malas. Ya, malas beribadah, malas membaca Al-Qur'an, malas menuntut ilmu, ya. Dan dua penyakit ini penyakit yang sangat berbahaya, yaitu al-ajz wal kasal. Kelemahan dan kemalasan. Ya, kata penyair ini betapa celakanya ya, terpangkas umur, ya, umur habis dan waktu-waktu berlalu berada di antara kehinaan, kelemahan ya, dan kemalasan. Wal qaumu qad akhadhu darban najati wa qad saru ilal matlabil a'la 'alal mahali. Sementara kaum ya, maksudnya banyak orang telah menempuh jalan keselamatan dan mereka berjalan terus menggapai cita-cita yang tinggi. Ya. Mereka sudah mencapai cita-cita yang tinggi disebabkan karena sudah start duluan. Sementara kita ya, terbelakang. Tidak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena berada di antara ya, kelemahan dan kemalasan. Wassallallahu wasallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa barik wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam ya, serta keberkahan dan nikmat kepada hambanya yaitu Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, ya, keluarga beliau, para sahabat dan ya seluruhnya yang mengikuti beliau di atas kebaikan. Dan di catatan kaki disebutkan asal muasal dari risalah ini. Ya, beliau mengatakan aslu hadhihi risalah muhadharatun ulqiyat fi jami'i birril walidain. Ya. Asal dari risalah ini beliau sampaikan di Jami' Birrul Walidain di daerah Tabuk. Ya, di daerah Tabuk. Tepatnya di tanggal 22 ya, bulan Sya'ban ya, bulan 8 ya, tahun 1435 Hijriah. Kemudian setelah itu sebagian orang bersungguh-sungguh untuk ya menyalinnya ya. Kemudian beliau memurajaah kembali
Ya. Lalu ditambahkan beberapa faidah. Nah, ini diantara bentuk ya kebaikan kalau seorang ingin menyebarkan ya ilmu dari para ulama kita, termasuk juga dari para guru-guru kita misalnya. Kalau ada guru kita yang menyampaikan muhadharah, itu sangat bagus kalau ada yang mencatatnya, kemudian ya setelah dicatat kemudian diperlihatkan kembali, oh, ini layak disebarkan. Ya, layak disebarkan. Ya, dicatat kemudian diperlihatkan di murajaah, mungkin ditambahkan sebagian faidah, ya, lalu disebarkan. Ya, dan ini sangat bermanfaat. Ya, tulisan-tulisan itu sangat bermanfaat. Taib. Kemudian kita masuk pada faktor yang pertama. Kata beliau hafizahullah taala al-mujibu al-awwal. Faktor yang pertama dari faktor keselamatan. Tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasul dini lahu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan peribadahan kepadanya. Ya, ini faktor ya yang pertama yang beliau sebutkan. Maka dari sini dapat diketahui bahwa ya pembahasan apapun yang kita yang kita kaji, maka pasti yang pertama kali yang kita dapatkan adalah tauhid. Sebagaimana ketika kita membaca Al-Quran, maka yang pertama kali kita baca itu adalah surah yang terkait dengan tauhid. Itu surah Al-Fatihah. Maka pembahasan apapun ya, itu pasti di dalamnya terdapat tauhid. Ya. Pasti ada pembahasan tauhid. Pembahasan fikih di dalamnya ada tauhid. Pembahasan tazkiyatun nafs di dalamnya ada tauhid. Maka insyaallah taala nanti ada ya tulisan beliau yaitu 10 kaidah pensucian jiwa. Itu juga tentang tauhid yang beliau sebutkan di awal. Ya. Demikian juga sebab-sebab ya kelapangan dada. Ya. Sebab-sebab kelapangan dada beliau juga menyebutkan. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau hafizahullah fa'adamu asbabin najati yaumal qiyamah. Bal la najata illa bih. Tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasul dini lahu. Kata beliau di antara faktor terbesar dari faktor-faktor keselamatan di negeri akhirat, di hari kiamat. Bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengannya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Wa taqaddama fil qissatil azimati as-sabiqati qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Dan telah berlalu kisah yang agung. Ya, maksudnya di kisah ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Telah berlalu kisah yang agung tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najat. Siapa yang menerima dariku sebuah kalimat yang aku sodorkan kepada pamanku lalu dia menolaknya, maka baginya keselamatan. Kalau dia terima kalimat tersebut. Wal muradu bil kalimati kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Dan yang dimaksud dengan kalimat di situ adalah kalimatut tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini kisahnya masyhur ya. Tentang ya kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya. Ya, Abu Talib
Ya, Nabi SAW mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu saya bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Abu Talib tidak menerima kalimat tersebut. Kata beliau, walaysal muradu ayyatalaffadha bihal insanu fahasab. Ya, perlu diketahui, kata beliau, bahwa maksud dari kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar melafazkannya. Ya, bukan hanya sekedar seorang itu melafazkan fahasaba lalu cukup. Ya, bukan itu yang diinginkan. Kalau sekedar itu yang diinginkan, jangankan manusia, jangankan seorang. Ya, burung beo pun kalau dilatih, ya, dia bisa mengucapkannya. Ya, maka bukan hanya sekedar melafazkannya. Wa innamal muradu, akan tetapi yang diinginkan adalah tahqiqu ma dallat alaihi min al-ikhlasid dini, min ikhlasid dini lillahi azza wa jalla wa ifradihi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Tapi yang diinginkan dengan kalimat tersebut adalah tahqiq, mewujudkan, merealisasikan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, berupa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadah, di dalam ibadah. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, padanya ada dua syarat, yaitu ya penafian dan penetapan. Menafikan, meniadakan semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menetapkan, ya, menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Nah, kemudian kata beliau, "Fat tauhidu huwal ghayatul lati khalaqallahu subhanahu wa ta'ala al-khalqa li ajliha wa awjadahum li tahqiqiha." Dan tauhid ini merupakan puncak atau tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, mengadakan mereka, ya, untuk apa? Litahqiqiha, untuk merealisasikan tauhid. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun ditafsirkan oleh para mufassirin. Mereka mengatakan makna ya'budun adalah yuwahhidun. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada di ya salah satu usul. Ya, wa qala tabaraka wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, dan Rabbmu telah menetapkan bahwa janganlah kalian menyembah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Ini ada penafian dan ada penetapan. Wa qala tabaraka wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan mereka tidak diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah itu kepadanya, mengikhlaskan agama kepadanya. Hunafa, itulah agama yang lurus. Ya. Sumaqala hafizahullah, kemudian beliau berkata, fa asasun najati wal falahi yaumal qiyamati tauhidullah. Maka pondasi keselamatan, ya, pokok keselamatan dan kesuksesan pada hari kiamat itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pokok keselamatan. Tidak ada keselamatan kecuali dengan tauhid. Wa hadhihi najatu al-hasilatu bit-tauhid ala naw'ain. Dan keselamatan yang didapatkan dalam masalah ini, itu dalam mentauhidkan Allah, itu ada dua jenis. Ya. Ada dua bentuk keselamatan. Al-awwal, yang pertama, najatu min dukhulin nar. Keselamatan dari masuk neraka. Ya, maksudnya seorang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang pertama. Najatun min dukhulin nar. Ya. Keselamatan dari
seorang masuk neraka. Iya. Kata beliau, fal mar'u in kana muhaqqiqan litauhid tahqiqan kamilan fa innahu la yadkhulan nar bal yakunu dukhuluhu lil jannati dukhulan awwaliyan binuni hisabin wala adab. Maka seorang yang betul-betul mentahqiq tauhidnya, ya, tahqiqan kamilan, dia betul-betul merealisasikan, mewujudkan tauhidnya dengan sempurna, fa innahu la yadkhulan nar, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Tidak akan masuk ke dalam neraka. Bahkan masuknya dia ke dalam surga itu dukhulan awwaliyan. Ya. Kalau dukhulan awwaliyan mungkin terjemahan bebasnya langsung masuk. Ya. Langsung masuk. Biduni hisabin wala adab. Tanpa ada hisab, tanpa ada adab. Ya. Karena itu Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab Tauhid, beliau membuat bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata, ya, bighairi hisab wala adab. Bab siapa yang mentahqiq, mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, maka ini yang pertama dari keselamatan yang diraih oleh seorang, ya, dengan tauhid, yaitu apa? Keselamatan sehingga dia tidak masuk neraka. Dia langsung masuk surga, bahkan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian kata beliau wasani, yang kedua, najatun minal khuludi finnar. Keselamatan dari kekal di dalam neraka. Jadi boleh jadi dia masuk atau dimasukkan ke dalam neraka, tapi karena tauhidnya sehingga dia tidak kekal di dalam neraka. Ya. Siapa orang yang seperti ini? Kata beliau, wa hadza fi man lam yukammil tauhid wa lam yutammimhu. Ya, ini bagi orang yang tidak menyempurnakan tauhidnya. Orang yang tidak menyempurnakan tauhidnya. Bal waqa'at minhu jumlatun minal ma'asi wa kabairid dunubi ad'afat imanahu wa tauhidahu wastahaqqa dukhulan nari bisababiha. Ini. Nah, di kasihnya. Iya. Satu. Kata beliau hafizahullah, bal waqa'at minhu jumlatun minal ma'asi. Ya. Bahkan beliau jatuh pada sejumlah maksiat. Wa kabairid dzunub. Ya, masih agak apa? Sini. Bahkan beliau kata beliau hafizahullah, bahkan dia jatuh pada sejumlah maksiat, wa kabairid dzunub, dan dosa-dosa besar yang melemahkan keimanan dan tauhidnya. Sehingga apa? Wastahaqqa dukhulan nari bisababiha, sehingga dia berhak masuk ke dalam neraka bisababiha, dengan sebab dosa dan maksiatnya. Tapi kata beliau, fa inna tauhida sayunjihi minal khuludi finnar thumma yakunu ma'aduhu ilal jannah. Akan tetapi tauhidnya lah yang akan menyelamatkan orang ini dari kekekalan di dalam neraka. Ya, tauhidlah yang menyelamatkan dia sehingga dia tidak kekal di dalam neraka. Kemudian tempat kembalinya ke surga. Dia juga akan dimasukkan ke dalam
ke dalam surga. Ini ya keutamaan dari tauhid. Ya, jadi ada dua bentuk keselamatan yang diraih. Pertama, keselamatan ya, sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka. Yang kedua, keselamatan sehingga dia tidak kekal di dalam neraka, walaupun mungkin dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebab keyakinan Ahlus Sunnah ya, bahwa pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Tapi kalau Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka, namun tidak kekal di dalam neraka. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, wa amma man jaa yaumal qiyamati bi ghairi tauhid fala matma'a lahu fin najati abada wala sabila lahu linailir rahmati wal ghufran. Adapun orang yang datang pada hari kiamat, maksudnya orang yang meninggal ya tanpa tauhid, fala matma'a lahu fin najati abada, maka tidak ada harapan baginya ya untuk meraih keselamatan abada, selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Nah, tidak ada harapan baginya untuk meraih keselamatan. Wala sabila lahu linailir rahmati wal ghufran. Dan tidak ada jalan baginya untuk meraih rahmat dan ampunan. Ya, qala Allah tabaraka wa ta'ala ala lisani rasulih Isa alaihi salam, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan rasulnya yaitu Nabi Isa alaihi salam, ya, innahu may yusyrik billah, sungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan baginya atau tempat kembalinya adalah neraka. Wa qala tabaraka wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqadha 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir faduku fama lidh-dhalimina min nasir. Dalam surah Fatir ayat 36 dan 37. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang kafir. Maka bagi mereka api neraka jahanam. La yuqadha 'alaihim fayamutu. Ya. Mereka tidak ditakdirkan untuk mati. Tidak diputuskan sehingga mereka mati, tidak ditetapkan ya. Sehingga mereka mati. Wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Dan tidak pula diringankan siksaan dari mereka. Jadi orang-orang kafir ketika dimasukkan ke dalam neraka, ya begitu dibakar, ya terbakar dengan api tidak mati. Ya, beda dengan seorang di dunia ini, kalau terbakar ya lama, ya dia meninggal. Tapi ini la yuqda alaihim fayamutu. Ya, tidak ditetapkan untuk meninggal. Demikian juga wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Tidak akan diringankan dari mereka azabnya. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami memberi balasan setiap orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha. Ya, Allah menggambarkan tentang keadaan mereka. Ya, mereka berteriak ya di dalam neraka. Ya Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka meminta, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini supaya kami bisa melakukan amalan saleh ya, yang tidak kami lakukan di masa dahulu.
Ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwa tidakkah aku memberikan, ya, tidakkah kami memberikan umur yang panjang kepada kalian? Ya. Sudah diberi umur yang panjang sehingga seorang itu bisa mendapatkan peringatan bagi orang yang ingin mendapatkan peringatan. Ya, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan, yaitu Rasul. Fadzuku fama lidh-dhalimina min ansar, maka rasakanlah siksaan neraka, ya. Bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada seorang penolong. Tidak ada seorang penolong. Nah, maka ini orang-orang yang kafir. Orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang yang datang, orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka akan disiksa di dalam neraka, wal iyadu billah. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa qad dzakara Allah tabaraka wa ta'ala hadhihi al-aqsama ats-tsalatsa an-najina min dukhulin nar wan najina min al-khuludi fiha wa ghairin najina mutlaqan dzikran mutawaliyan fi qawlihi subhanahu wa ta'ala thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir ila qawlihi walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Ya, kata beliau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, 3 macam, ya, atau 3 jenis manusia, ya, 3 kelompok manusia, yaitu an-najina min dukhulin nar. Yang pertama orang yang selamat, ya, tidak masuk neraka. Yang kedua wan najina minal khuludi finnar, minal khuludi fiha. Yang kedua kelompok yang selamat sehingga tidak kekal di dalam neraka. Yang ketiga wa ghairin najina mutlaqan, yaitu kelompok yang sama sekali tidak selamat. Tidak selamat. Ya, Allah menyebutkan 3 golongan ini, zikran mutawalian. Ya, atau zikran mutatalian. Ya, apa? Zikran mutatalian, dengan penyebutan yang berurut. Ya. Penyebutan yang berurut di dalam firman Allah, "Tsumma awratnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang merupakan pilihan kami dari hamba-hamba kami. Ya. Faminhum zalimun li nafsi, maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Di antara mereka ada yang berlomba di dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah, dan itu adalah karunia Allah yang sangat besar. Ya. Sampai kepada firman Allah, yaitu ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam tidak diputuskan atas mereka sehingga mereka meninggal, ya, dan tidak pula diringankan siksaan mereka. Demikianlah kami beri balasan kepada setiap orang yang kafir, ya, kepada setiap orang yang kafir. Nah, ini, ya, insyaallah taala kita akan menyebutkan rinciannya di pertemuan yang akan datang. Ya, 3 golongan manusia yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Pertama, ya, ada orang yang muqtasid dan sabiqun bil khairat, ada yang menzalimi dirinya, dan ada pula yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah taala kita akan menyebutkan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aqsim lana
خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم